Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Piala Asia. Nah, oke, memang kalau kita melihat ekspektasi dari netizen, terkhusus supporter Timnas, ini memang sangat tinggi ya kepada Sinteyong dan juga para pemain Timnas. Alasannya juga jelas karena memang dari segi infrastruktur ya, ini sudah mulai diberikan semua oleh PSSI. Dan juga kalau kita melihat bagaimana pola latihan timnas, kemudian uji tanding, itu memang semuanya sudah diberikan oleh PSSI kepada Sinteyong. Dan menurut saya Sinteyong pun juga melakukan tugasnya dengan baik, dengan melakukan beberapa progres yang sangat matang juga. Kalau kita melihat saat ini skuad timnas Indonesia dibanding negara Asia Tenggara yang lain, itu memang sangat bagus ya. Bahkan market value-nya sekarang sudah berada di bawah Thailand ya. Artinya memang kita saat ini untuk negara Asia Tenggara itu sudah mulai bagus. Tetapi ya, ada seperti kutukan ya, karena saya ingin melihat sebuah fakta. Dan kalau kita memberikan aplaus kepada semua pemain keturunan saat ini, itu memang harusnya iya, karena mereka semua saat ini berada di klub-klub terbaik di Eropa. Ada di FC Utrecht, kemudian ada Den Haag, kemudian ada juga di KF Mechelen, yang rata-rata semuanya bermain untuk kasta tertinggi liga di Eropa, baik Liga 1-nya atau Liga 2-nya. Itu menurut saya juga semakin bagus. Tetapi kalau kita membandingkan ya dengan negara tetangga kita, Vietnam, Filipina, itu sepertinya kita tertinggal kalau berbicara mengenai para pemain keturunan atau pemain-pemain kebangsaan lain yang ingin membela Indonesia ataupun negara Filipina. Nah, ini memang sedikit menjadi apa ya, kalau saya bilang kutukan bagi Filipina. Mengapa saya bilang itu kutukan? Karena kalau dilihat ya dari tahun 2014 Filipina itu sudah banyak dipenuhi, bahkan para pemain-pemain yang masih berlaga di Eropa kemudian sudah tidak lagi berkarir di sana, kemudian pindah di Filipina, dan banyak sekarang mencar di negara-negara Asia Tenggara seperti Liga Indonesia, Liga Malaysia, yang banyak diisi oleh pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan asal Filipina. Dan nyatanya ya, Filipina pun ketika di tahun 2019 mengikuti Piala Asia itu tidak bisa berbicara banyak. Nah, ini yang sedikit ya menjadi dalam hal ini keluh kesah ya. Keluh kesah jangan sampai acuan kita ke Filipina. Karena kalau kita acuan ke Filipina, percuma kita memperbanyak pemain keturunan tetapi belum ada hasil. Nah, yang menjadi kritikan saya kepada PSSI ya, tentu bukan berarti saya anti dengan pemain keturunan, bukan, tetapi bagaimana mengatasi ya hal-hal ini agar nantinya kita jangan sampai seperti Filipina. Ya, menurut saya kritik saya fair saja, karena saya ingin pemain keturunan ini dan juga gabungan dari pemain lokal itu kita bisa meniru Prancis dan juga Maroko. Nah, itu harapannya, karena kalau berbicara mengenai kekuatan saat ini timnas Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh sebenarnya. Nah, sekarang menurut saya faktornya itu ada di bagaimana persiapan, chemistry, dan juga beberapa komunikasi. Itu yang paling penting menurut saya. Dan kalau melihat Sinteyong apakah saat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik, menurut saya juga sudah, karena dari beberapa pertandingan dia sudah melakukan beberapa peningkatan yang sangat baik. Nah, ini menjadi win-win solusi ya menurut saya, karena kalau kita melihat Vietnam, Filipina di sebelumnya yang saya lihat di 2019 ketika mengikuti Piala Asia ya, mereka minim persiapan, itu pertama. Dan di sini saya berhak untuk menyalahkan Federasi Filipina waktu itu, dan percuma saja menurut saya, karena memang pemain ya yang memang dari beberapa klub ini ya, pemain-pemain keturunan dari Filipina yang dari beberapa klub ini hanya beberapa waktu saja ya dibentuk seperti itu. Memang kalau dibilang naturalisasi adalah jalan singkat untuk membenahi prestasi, itu benar, tetapi juga tidak dengan jalan singkat untuk latihannya. Dan
Dan kalau kita melihat saat ini PSSI dan juga Sintayong sepertinya sudah berkontribusi penuh dengan mempertimbangkan TC selama 1 bulan, ya, kemudian mencari lawan seperti Iran, ya. Ini menurut saya menjadi solusi yang sangat bagus agar nantinya menurut saya ini ya Indonesia terus saja terbentur, terus kalah untuk di laga uji coba tidak masalah. Dan biar semua pemain keturunan, pemain lokal itu bisa introspeksi diri bahwa sebenarnya kalian masih banyak sekali kelemahan dan taktik kita itu juga masih sering dibaca. Nah, kalau dilihat dari sini ya perbedaannya ya agar kita jangan sampai nantinya disamakan seperti Filipina, banyak pemain keturunan tetapi tidak memiliki prestasi. Itu frame seperti itu harus kita benahi, dan menurut saya ini yang bertanggung jawab adalah federasi dan juga pelatih. Dan kalau melihat saat ini tracknya ini sedang bagus, walaupun dari beberapa hasil kemarin ya, lawan Irak kita kalah, kemudian Filipina kita imbang, kemudian di laga uji coba ini kita 3 kali kalah. Ya menurut saya itu bagian dari proses. Untuk ke depan kita masih memiliki banyak sekali pemain-pemain keturunan seperti sosok Joy Idols, kemudian Nathan, kemudian ada juga Ragnar, kemudian ada Martin Paes, dan juga ada beberapa pemain seperti Tom Haye. Belum lagi nanti ada sosok Cyrus Margono. Artinya kita akan memiliki banyak sekali di tahun 2024 nanti ya. Di tahun 2024 ini kita akan memiliki banyak sekali pemain keturunan, dan itu diharapkan ya itu bisa untuk meningkatkan prestasi timnas. Dan jangan lupa ya, kita juga boleh untuk fokus ke naturalisasi dan juga pemain keturunan, tetapi jangan sampai meninggalkan proses yang ada di internal, yakni pengembangan usia-usia muda. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kondisi timnas saat ini ya, dengan beracuan ya Filipina, apakah kalian yakin nantinya timnas tidak seperti timnas Filipina yang banyak pemain keturunan tetapi non prestasi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. 오늘은 이제 우리가 시합에서 움직임을 가져가면서 선수들의 제3자와 우리가 빠져들어가면서 공간에 아주 짧은 공간 안에서 우리가 패스를 얼만큼 빨리 받고 이동하고 상대를 혼란시킬 수 있는 그런 전술 훈련을 많이 했습니다.